Sore guys, kali ini tahu nggak sih akan membahas tentang kerajinan kertas nih. Eits, tapi bukan membuat origami ya. Pokoknya spesial deh buat kalian. Penasaran? Stay tune terus ya. Duh, mancing udah setengah jam. Nggak dapet. Nih, Om. Nih. Apaan tuh? Wih. Jangan dong. Sana. Hus. Pait. Itu apaan sih? Landak. Landak masa sih? Guys, emang bener landak ya? Landak kan biasanya hitam, gede lagi. Tapi ini kecil, warnanya juga nggak hitam. Bener nggak ya ini landak? Udah deh, daripada bingung, mendingan lihat yang satu ini. Ada liputannya kok. Sana, Om Wajib takut. Ih, pait. Gimana? Lucu kan guys? Yap, ini juga salah satu kerajinan yang terbuat dari kertas tuh. Namanya Kokoru. Kokoru ini asli dari Indonesia loh guys. Keren ya? Kalau dilihat dari namanya sih, Kokoru ini sepertinya dari Jepang ya. Padahal Kokoru itu singkatan dari Color Corrugated Paper tuh. Guys, Kokoru ini merupakan salah satu jenis kertas yang memiliki tekstur unik. Tidak seperti kertas pada umumnya ya. Tuh lihat, ibu-ibu ini lagi sibuk membuat karangan bunga dengan menggunakan Kokoru. Mereka semua ini baru pertama kali loh membuat kerajinan papercraft. Tapi lihat hasilnya, bagus kan? Buat kalian yang ingin belajar membuat kerajinan seperti ini, kalian bisa kok datang langsung ke Alam Sutra Tangerang. Nah, kalau ini Kak Krisna guys. Dia adalah orang yang sudah menggeluti dunia Kokoru sejak awal Kokoru ada tuh. Tidak hanya di Indonesia, dia juga sudah sampai ke luar negeri loh untuk mengajarkan keterampilan Kokoru ini. Hebat ya. Ini merupakan hasil-hasil Kokoru yang telah ia buat tuh guys. Ada Frozen, Mario Bros, Avenger, dan Elmo. Untuk membuat semua ini dibutuhkan kreativitas dan kesabaran. Karena kalau nggak sabar guys, hasilnya pasti berantakan. Hahaha. Kerajinan ini hampir mirip ya guys dengan paper model. Hanya saja paper model lebih fleksibel dan dapat digerakkan sesuai kemauan kita. Gimana guys? Tertarik menggeluti art paper ini? Wih, keren banget ya action figurnya. Kalian udah pada tahu kan sama salah satu tokoh kartun ini? Yap, bener banget guys. Gundam. Tapi Gundam yang satu ini spesial tuh guys, karena terbuat dari kertas. Loh, kok bisa ya? Pastinya bisa dong. Kan ini termasuk salah satu jenis papercraft yang udah lama banget ngehits tuh. Namanya paper model. Jadi cara membuat paper model ini gampang-gampang susah guys. Pertama, kalian harus mendesain gambar apa yang akan kalian buat. Print desain tersebut lalu kita potong menggunakan gunting ataupun cutter. Setelah digunting, baru deh kita rangkai satu persatu menggunakan lem kertas. Di tahap inilah fokus kalian diuji ya guys, karena kalau nggak rapi, bisa aja hasilnya jadi mudah rusak tuh. Kalau kalian tertarik dengan paper model ini, kalian bisa ikut gabung kok di komunitas peri kertas. Komunitas ini terbentuk sejak tahun 2009 lalu tuh. Di sini kalian bisa sharing tentang paper model loh. Awalnya, peri kertas menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai guys. Tapi lama-kelamaan, kertas-kertas baru menjadi pilihan utama mereka. Karena kertas baru lebih kuat dan mudah dibentuk guys. Banyak action figure yang telah mereka buat loh guys. Aneka robot, motor, dan juga Monas ini nih. Semuanya terbuat dari kertas loh. Kelebihan dari paper model ini adalah biayanya lebih murah dibandingkan dengan membeli action figure yang asli. Lalu, desain dapat kita buat sesuka hati kita. Lebih fleksibel dan pastinya punya kepuasan tersendiri ya. Hahaha. Nah guys, ngomongin soal kertas nih. Kalian tahu nggak sih kenapa ya kertas kalau disimpan lama bisa berwarna kuning? Mas, kalau kertas warnanya apa biasanya? Putih. Putih. Cuman kalau didiamkan semakin lama, dia menguning warnanya. Ya kan? Betul. Apa tuh kira-kira? Kena panas. Kalau disimpan di tempat yang adem juga menguning tuh. Karena ada kena udara.
Berarti udaranya kotor. Iya. Ya ya iyalah, iya iyalah, daripada ya ya iya iya dong. Bu, Aduh, suka nyimpen kertas nggak di rumah? ya suka. Ya. Kenapa sih semakin lama kertas itu menjadi warnanya kuning? Warnanya kuning. Kan kalau kertas didiemin lama dari putih jadi warna kuning ya? Kenapa tuh kira-kira? Kena debu, kena apa mungkin ya? Berarti rumah ibu berdebu dong? Semua juga berdebu. Oh iya sih ya, rumah aku juga berdebu. Iya. Atau ibu mau beresin ke rumah aku? Kebalikan aja. Telepon sama pacar? Iya, sama pacar. Udah lama pacaran? Udah. Udah. Silau nggak? Mataharinya udah nggak ada? Enggak, emang gelap aja tuh, gelap banget. Oh iya, iya. Lucu nih, lucu. Kali butuh host lagi ya kan? Ya, jangan, itu jatah gue. Berdua. Nggak bisa, frame-nya penuh. Iya benar. Kertas biasanya warna apa? Kertas warna putih. Putih. Kalau semakin lama didiamkan, dia akan menguning, bener? Iya. Kenapa? Cowok aja didiemin jomblo terus kuning, apalagi kertas. Kertas tuh bisa kuning, itu sebenarnya tuh dari proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya itu ada yang disebut dengan proses pembuatan asid atau asam, di mana ketika kertas terbuat dari proses pembuatan yang asam tersebut, ketika disimpan dalam waktu yang lama, maka asam tersebut akan bereaksi dengan lingkungan, terutama dengan udara, itulah yang menyebabkan dia menjadi kuning. Kita jelasin lagi ya. Kertas itu ada dua jenis ya guys. Ada yang terbuat dari proses asid atau asam, dan juga alkali atau basa. Nah, kertas yang terbuat dari asid atau asam ini, jika disimpan dengan waktu yang lama, dia akan bereaksi dengan udara, sehingga kertas menjadi kuning tuh. Sedangkan kertas yang terbuat dari alkali, pastinya akan tahan lebih lama tuh, karena dia terbuat dari proses alkali atau basa. Jelas ya? Jadi buat kalian yang ingin membeli kertas, ada baiknya diperhatikan dulu tuh. Jangan sampai kertas yang awalnya putih berubah kuning ketika mau dipakai. Guys, kita bahas makanan Jepang ya. Ada mie yang biasanya disebut ramen, ada sushi, dan ada juga sashimi kayak gini. Di Indonesia, pasti udah banyak restoran yang menjual makanan Jepang kayak gini kan ya? Tapi kalian tahu nggak sih, apa itu bento? Sebentar. Kalau dengar kata bento, apa itu bento? Punya Iwan Fals. Namaku Bento, kemarin SD, mobilku banyak, harta berlimpah. Kira-kira kalau dengar kata bento ingatnya apa? Bento makanan gitu ya? Dari mana asalnya? Jepun ya. Tahu bento nggak? Bento, kalau dengar kata bento, kira-kira apa itu bento? Bento, B-E-N-T-O, bento. Bento. Kamu orangnya susah dimengerti ya? Jomblo deh pasti. Oh, pantesan, sama aku juga jomblo. Ya udah, biar kita tahu bento itu apa, pengen tahu ya? Ya udah, lihat yang satu ini ada yang mau ngasih tahu guys. Apa itu bento? Tuh lihat tuh. Bento itu dari Jepang disebut bento karena itu adalah nasi kotak praktis gitu. Jadi biasanya dulu dijual di stasiun bawah tanah di Jepang karena orang Jepang itu mobile kan. Jadi mereka nyebutnya bento, nasi kotak praktis. Bento atau obento adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berupa bekal nasi berisi lauk pauk. Kebudayaan ini sudah ada sejak tahun 1600-an guys. Ini nih yang jadi ciri khas makanan ini. Bentuknya yang unik seperti boneka-boneka atau karakter lucu kayak gini guys. Biasanya sih, makanan bento ini diletakkan di wadah berbentuk kotak ya guys. Bento ini biasanya dijadikan bekal untuk anak sekolah tuh. Bisa juga untuk kalian yang suka piknik bareng si buah hati. Awal mula bento itu sudah ada sejak tahun 1568 tuh. Dahulu, orang Jepang mengenal bento pada saat upacara hanami atau upacara minum teh. Saat ini, sudah banyak banget restoran yang menerima pesan antar bento modifikasi. Tapi biasanya,
sang penjual hanya mau menerima pesanan dengan jumlah yang banyak ya. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri, bisa banget tuh. Nih, bukan tahu nggak sih namanya? Kalau nggak baik hati ngasih bikin sesuatu buat kalian guys. Yuk, kita bikin bento yang unyu-unyu ini. Seni menghias bento ini disebut kiaraben guys. Di Jepang, kiaraben ini merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang ibu kepada anaknya tuh. Makanya nggak heran kan, kenapa kebanyakan yang membuat kiaraben ini pasti seorang perempuan. Hahaha. Pristi salah satunya guys. Sudah 10 tahun ia menggeluti seni kiaraben ini. Awal mulanya, ia ingin memperkenalkan aneka makanan kepada anaknya. Akhirnya lahir deh gagasan untuk membuat variasi bento yang unik. Saat ini, Pristi juga membuka pelatihan kiaraben tuh. Bagi kalian yang ingin belajar membuat bento unik kayak gini, kalian bisa datang ke kota wisata Cibubur, Jakarta Timur. Bento ini ada beberapa jenis guys. Ada yang terbuat dari nasi seperti ini. Dan ada juga yang terbuat dari roti tuh. Satu porsi bento ini dijual dengan harga Rp32.000 sampai Rp55.000. Tergantung isinya ya guys. Yeay, jadi deh. Imut kan? Hahaha. Wah, senangnya kalau kita punya sahabat kayak gini ya guys. Kemana-mana pasti bareng terus. Mau makan, bercanda, ketawa, bahkan sedih pun bersama. Pastinya kalian juga punya sahabat seperti mereka kan guys? Kepo deh. Oh, anak musang juga mbak. Iya, gue anak musang lovers. Emang kenapa? Gue ada musang juga nih mbak. Musang apa? Lucu banget sih, gembil. Musangnya gembul banget. Kalau yang ini bisa dibilang sahabat jadi cinta tuh. Emang wajar ya guys, kalau dari sahabat bisa jadi pacar. Karena sahabat kan udah tahu sifat kita kayak gimana ya. Udah gitu, yang namanya sahabat, kapanpun kita butuh, biasanya mereka akan selalu ada tuh. Pastinya hal-hal ini yang membuat kita meleleh ya. Wah, jadi curcol deh. Maaf ya guys. Nah loh, kenapa begini? Kok dia jadi jahat sih guys? Dasar musang berbulu domba. Loh, kok jadi musang berbulu domba? Kira-kira kalian tahu nggak sih apa arti peribahasa tadi guys? Boleh ngobrol nggak sebentar? Wih, keren. Trio macan udah bubar ya? Jadi duo macan? Bukan. Oh, bukan. Oh, beda ya, beda. Apa? Encik lodok. Encik Glodok. Aduh, lucu ya. Kita main peribahasa yuk. Ada peribahasa, musang berbulu domba. Apa artinya? Musang berbulu domba, coba. Yang kalem-kalem gitu, tapi ternyata itu ya, punya maksud di balik itu ya. Mau nanya dong sebentar. Kita main peribahasa yuk. Pernah dengar peribahasa ini nggak? Musang berbulu domba. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau peribahasa yang kamu tahu apa? Apa ya? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Tapi aku tahu sesuatu. Apa? Kamu cantik banget. Aduh, makasih. Bentar. Pegangan tangan boleh nggak? Marahin lo nanti lo. Mau nanya dong. Kita main peribahasa. Ya? Peribahasa apa tuh? Peribahasa banyak lah. Belajar bahasa Indonesia kan? Oh ya, Nah, ada peribahasa kan? Musang berbulu domba. Pernah dengar? musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu adalah ungkapan bahwa ingin mengatakan secara tidak langsung ada orang yang sepertinya kelihatan baik, tapi ada maksud jahat di balik itu. Kita lihat musang aslinya aja yuk guys. Musang merupakan salah satu hewan liar yang biasanya hidup di hutan tuh. Hewan ini juga termasuk hewan nokturnal ya guys, alias aktif di malam hari. Musang ini hewan asli dari Indonesia guys. Jenisnya juga banyak tuh. Kalau yang ini namanya musang pandan. Musang ini disebut musang pandan karena musang ini akan mengeluarkan bau pandan ketika ia sedang mendekati lawan jenisnya guys. Ada juga musang akar.
Tapi masih belum jelas ya guys, kenapa musang ini dinamakan musang akar. Yang jelas sih, musang ini memiliki bulu yang lebih halus dibandingkan musang lainnya. Dan ekor musang akar ini juga lebih panjang tuh. Kalau yang ini, musang bulan guys. Musang ini memiliki warna hitam kecoklatan. Dan yang unik adalah warna putih di ujung ekornya guys. Hahaha, lucu ya. Nah, meskipun hewan ini adalah hewan liar, sudah banyak loh yang menjadikan musang ini sebagai hewan peliharaan di rumah. Mereka lah orang-orangnya guys. Mereka semua tergabung ke dalam komunitas Musang Lovers Indonesia tuh. Komunitas ini terbentuk sejak tahun 2012. Emang terbilang baru ya guys, tapi saat ini anggotanya udah banyak banget tuh. Bahkan sudah tersebar ke seluruh Indonesia loh. Jangan-jangan kamu juga. Enggak sih. Kalau kamu kayaknya anggota Eat Lovers, alias makan terus. Hahaha. Tapi tenang guys, kalau musang-musang ini udah pada jinak kok. Cara perawatannya juga mudah. Jangan lupa untuk memotong kuku-kuku musang ini ya guys. Karena hewan ini suka bercanda, jadi harus kita antisipasi agar dia tidak melukai kita ya. Hahaha. Abis ini kita main-main sama landak mini yuk guys. Mau memelihara juga boleh. Abis ini ya.